wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu Muhammad Hashim Fanirin, SPDI, MAPD. Perkenalkan, saya Nazmia Laila Qadriyah. Saya Suci Nurul Insani Falah. Kami akan berdiskusi tentang Kitab Ta'lim Muta'alim Fasal 1. Silahkan menyaksikan. Nazmia, apakah kamu tahu apa itu ilmu? Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ilmu ditafsirkan dengan sifat yang dimiliki seseorang. Selain itu, ilmu adalah wasilah atau penghantar menuju ketakwaan yang menyebabkan seseorang mulia di sisi Allah dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Menurut Suci, mengapa wajib untuk menuntut ilmu? Baik, mengapa wajib menuntut ilmu? Karena Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Perlu diketahui juga bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarangan ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara tingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Dari penjelasan tadi nih Nazmia, seberapa penting sih menuntut ilmu itu? Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, menuntut ilmu itu sangat penting karena ilmu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan bertakwa, inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Dia berlebihan dan pertanda segala pujian. Dijadikan hari-harimu untuk menambah ilmu, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Menurut Suci, ilmu apa saja yang wajib untuk dipelajari? Dalam buku Ta'lim Muta'alim pada pasal 1, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu agama juga ilmu yang dapat membimbing kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama juga ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurutmu Nazmia jika kita menuntut ilmu tentang jual beli? Menuntut ilmu tentang jual beli menjadi wajib hukumnya untuk seorang pedagang. Karena pada kitab Ta'lim Muta'alim menjelaskan bahwa setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Menurutmu, akhlak yang baik itu seperti apa? Menurut saya dan terdapat juga pada buku Ta'lim Muta'alim pada pasal 1, akhlak yang baik adalah akhlak yang terpuji seperti contoh rendah hati, sabar, tidak sombong, saling menghormati sesama umat manusia, saling menasehati sesama umat manusia, tawakal, dan masih banyak lagi akhlak-akhlak baik. Boleh tidak kita mempelajari tentang ilmu selain ilmu agama, misalkan ilmu umum, misalkan IPA, IPS, atau ilmu kedokteran, atau ilmu lainnya selain ilmu agama? Diperbolehkan atau tidak? Menurut kitab Ta'lim Muta'alim, kita diperbolehkan mempelajari ilmu selain ilmu agama. Contohnya, kita diperbolehkan untuk mempelajari ilmu jual beli ataupun ilmu kedokteran. Ilmu-ilmu yang kita pelajari yaitu ilmu-ilmu yang biasa kita gunakan atau kita lakukan di setiap harinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama. Lalu, ilmu agama seperti apa yang wajib kita pelajari? Nah, tadi sudah dijelaskan ilmu yang wajib yaitu kan ilmu agama. Ilmu agama yang seperti apa? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sholat. Terdapat dalam buku Ta'lim Muta'alim pasal 1 juga dijelaskan bahwa orang Islam wajib melaksanakan atau mengerjakan sholat, dan juga mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan syarat sahnya sholat sehingga sholatnya tersebut bisa dikerjakan dan dilaksanakan dengan sempurna.
Menurut Nazmia nih, bagaimana sikap kita dalam menuntut ilmu itu? Yang pertama yaitu akhlak mulia. Ketahuilah dengan beradab dan berakhlak, maka ilmu yang kamu peroleh pun akan membawa kebaikan dalam hidupmu. Sebaliknya, jika akhlak kamu disingkirkan, ilmu hanyalah omong kosong meskipun kamu sangat jago dalam menguasainya. Yang kedua yaitu tidak sombong. Karena sombong dapat mematikan hati, bahkan dapat membuat proses menuntut ilmu yang kamu tempuh menjadi sia-sia. Secuil kesombongan yang menyelinap dalam hati akan membuatmu menjadi pribadi yang angkuh, lagi tinggi hati. Hal ini tentu akan membuat ilmu yang kamu miliki tak berarti apa-apa. Yang ketiga yaitu jujur. Ketika kamu menuntut ilmu, maka jangan tinggalkan kejujuran dalam prosesnya. Sebab jujur adalah ciri penuntut ilmu sejati. Jangan hilangkan kejujuran hanya karena ingin meraih sesuatu dengan cara tidak terpuji. Ketahuilah, jika kamu jujur, maka hidupmu jauh lebih baik. Yang keempat, yaitu tidak tergesa-gesa. Janganlah kamu tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, sebab semua hal butuh proses. Jika kamu sedang belajar ilmu eksak, misalnya, maka kamu harus mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Tidak bisa langsung terjun ke materi yang lebih sulit, hanya karena ingin buru-buru bisa menguasai suatu ilmu. Ingatlah, belajar bukan ajang siapa yang cepat dia dapat, namun siapa yang konsisten dan tekun, maka ia akan mampu menguasai ilmu tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menghargai orang lain dan tidak meremehkan. Dalam menuntut ilmu, seseorang haruslah pandai membawa diri. Jangan sampai merasa diri paling pintar dan mampu, sehingga akhirnya lupa untuk menghargai orang lain dan malah meremehkan orang-orang yang kemampuannya lebih rendah. Ingatlah, menghargai orang lain adalah sebuah perkara mulia dan harus menjadi karakter seorang dalam menjelajahi hidupnya. Percuma saja menuntut ilmu setinggi langit jika kamu mudah sekali meremehkan dan mengkerdilkan orang lain. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang macam-macam menuntut ilmu? Pada buku Talimut Talim, Imam Syafi'i rahimahullah berkata ada dua ilmu, yaitu ilmu tentang fikih dan ilmu tentang kedokteran. Yang mana ilmu fikih ini menjelaskan atau mempelajari tentang hukum agama, dan ilmu kedokteran mempelajari tentang bagaimana cara kita memelihara badan kita sendiri. Kan tadi sudah dijelaskan, ilmu yang wajib itu ilmu tentang agama. Nah, saya ingin bertanya, ilmu yang haram itu ilmu yang seperti apa ya? Dalam kitab Ta'lim Muta'lim dijelaskan bahwa ilmu yang haram itu adalah ilmu nujum, karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia, karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Allah. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim juga dijelaskan, boleh mempelajari ilmu nujum atau ilmu falak untuk mengetahui arah kiblat atau waktu-waktu sholat. Nah, menurut kamu nih Suci, jika kita memiliki sifat sombong, bagaimana cara menghilangkan sifat sombong itu? Menurut saya dan didasari juga oleh nasihat Imam Al-Ghazali, ada 6 cara. Yang pertama itu, jika kita berjumpa dengan anak-anak, anggaplah anak-anak tersebut lebih mulia daripada kita, karena mereka belum banyak melakukan dosa. Yang kedua, apabila bertemu dengan orang tua, anggaplah mereka mulia daripada kita, karena mereka sudah lama beribadah. Yang ketiga, jika kita berjumpa dengan orang alim, anggaplah dia lebih mulia daripada kita, karena mereka telah mempelajari banyak pelajaran atau ilmu. Yang keempat, jika kita melihat orang bodoh, anggaplah mereka lebih mulia daripada kita, karena mereka melakukan dosa dalam kebodohan, sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan mengetahui. Yang kelima, apabila kita melihat orang jahat, jangan anggap kita orang mulia, karena mungkin suatu saat nanti orang tersebut akan bertobat atas kesalahannya. Dan yang keenam, yang terakhir, apabila kita bertemu dengan orang kafir, katakanlah dalam hati bahwa mungkin suatu hari nanti mereka akan mendapatkan
hidayah dan memeluk Islam sehingga segala dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar yaitu dahulukan dulu adab sebelum mencari ilmu. Nah, menurut kamu Nazmia, kenapa begitu? Karena orang beradab sebelum berilmu, ketika mendapatkan ilmu akan lebih mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Selain itu, hal ini juga mengurangi atau mencegah sifat sombong atau membanggakan diri sendiri maupun ilmunya ketika mengamalkan ilmu. Apakah akhlak yang baik itu bawaan dari lahir atau dilatih? Menurut kamu bagaimana, Suci? Sebenarnya manusia lahir itu dengan membawa sifat-sifat tertentu. Ada sifat bawaan atau akhlak bawaan, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Akhlak biasanya diubah dari buruk ke baik atau juga sebaliknya, berubah dari baik ke buruk. Tergantung bagaimana kita memperbaiki akhlak dan menjaganya dengan latihan dan kebiasaan. Menurutmu Nazmia, apakah akhlak, etika, dan moral itu sama? Perbedaan di antara ketiga istilah tersebut ialah akhlak sebagai tolok ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah, etika sebagai tolok ukurnya pikiran atau akal, sedangkan moral sebagai tolok ukurnya norma yang hidup di dalam masyarakat. Menurutmu, kunci utama menuntut ilmu itu apa, Suci? Menurut saya, kunci utama dalam menuntut ilmu yang pertama yaitu kesungguhan. Bagaimana kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sabar dalam menuntut ilmu secara terus-menerus. Dan yang ketiga, niat dengan baik. Niat yang baik akan memberikan kemudahan kepada kita dalam menerima materi, dan Allah juga akan memberikan kemudahan kepada kita sebagai pelajar dalam menuntut ilmu. Bagaimana pendapatmu Nazmia tentang orang yang mempelajari ilmu tetapi bukan mempelajari tentang ilmu agama, melainkan ilmu tentang syirik, seperti contoh ilmu guna-guna atau ilmu santet? Sesungguhnya syirik adalah pangkal segala kejahatan dan penyelewengan serta rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu, sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Bagaimana jika orang yang berilmu tetapi ilmu tersebut tidak diamalkan? Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang sebenarnya ilmu tersebut dipergunakan untuk mengharap wajah Allah, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh materi dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu namun tidak diamalkannya, maka itu tidak menambahkan baginya kecuali kesombongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi berdasarkan hadis tadi, jika ada orang yang tidak mengamalkan ilmunya adalah merupakan orang yang sombong. Bagaimana menurutmu Nazmia jikalau ada ilmu yang dipergunakan dengan salah, seperti ilmu itu dipergunakan untuk berdebat? Secara umum, debat dapat menghilangkan keberkahan dari ilmu. Allah sendiri pun sangat membenci orang-orang yang paling keras dalam berdebat atau merasa diri paling benar. Orang seperti ini hanya ingin dirinya menang. Oleh karena itulah Allah sangat membenci orang-orang yang suka berdebat. Bagaimana menurutmu tentang istilah mengejar ilmu sampai negeri Cina? Menurut saya, tentang istilah mengejar ilmu sampai ke negeri Cina adalah merupakan hadis yang secara harfiah artinya
sebagai perintah Nabi kepada umatnya untuk menuntut ilmu meski sampai ke tempat yang sangat jauh. Jadi seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, tidak boleh cepat merasa puas dengan apa yang ada di dalam negerinya. Carilah pengetahuan terbaik dan secara luas, walaupun harus menyeberangi samudra sampai ke negeri yang sangat jauh tempatnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan istilah mengejar ilmu sampai ke negeri Cina. Sekian tanya jawab Talimut Talim pasal 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yanqaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.